Ketahui oleh bahwasanya barang siapa menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat farajnya sebab lemahnya daripadanya, atau sebab takut akan manusia, atau sebab malu ia akan manusia, atau sebab meliharakan ia akan kemegahannya dan kebesarannya, atau sebab takut ia dihinakan akan dia oleh manusia, maka sekalian yang demikian itu tiada baginya pahala, tetapi sekalian itu ada baginya faedah, yaitu meninggalkan ia akan berbuat maksiat yang membawa kepada neraka. Kajian kita ini menceritakan alamat niat di dalam hati dalam mengerjakan, dalam mengendalikan yang dua ini, syahwat faraj, syahwat mata, dan juga yang lain-lainnya, dalam mengerjakan kesolehan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Niat di dalam hati itu bukan yang lain-lain, tetapi hanya yang satu saja, karena itulah yang manfaat, itulah yang untung. Selain itu tak untung. Orang meninggalkan maksiat, tak mau lagi dia sekarang pakai baju yang terbuka aurat. Kenapa? Tak cocok lagi. Anak-anak kita pun sudah pada besar, sudah dewasa, tak cocok lagi baju buka aurat, ternampak aurat. Itu tak ada pahala, tak ada gunanya. Tak mau lagi dia sekarang meninggalkan sholat. Kenapa tak mau? Tak pantas lagi. Kita ni dah tua-tua, anak-anak pun sudah besar-besar. Apa jadi kalau dia tengok setua-tua kita ni tak sembahyang? Mestilah sembahyang. Itu di akhirat tak dapat apa-apa. Di dunia dia dapat manfaat dunia, terhindar dia dihinakan anak-anaknya karena dia jaga kesopanan di hadapan anak-anak. Tapi di akhirat tak ada apa pun dia dapat. Ya, kewajibannya gugurlah kalau itu bukannya syarat rukun, sebab sekewajiban. Tak cocok lagi kita ni, tak Mekah, tak naik haji. Apa kata orang sekampung ni, kita harta ada, yang lagi susah dengan kita pun dah berangkat. Mestilah kita berangkat. Maka dia haji, dah pulang pun tak ada dapat apa-apa. Tak dapat apa. Keturi tetangga tak cocok lagi, tetangga pergi rewang. Apa kata orang kalau kita tak pergi rewang? Pergilah sampai sana kerja macam mana orang lain kerja, rewang lah namanya. Lepas tu habis pestanya balik, tak ada dapat apa-apa ni. Orang ini tak dapat apa-apa karena Rasulullah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal dibayar besok di akhirat
seperti niat mengerjakan amal. Di hadis lain diceritakan Rasulullah ketika orang besok di yaumul mahsyar meminta, ya Allah, mana pahala rewakku? Dan aku kan tolong tetangga, bantu orang lain, aku tak dapat pahala. Engkau dahulu mengerjakan kerjamu itu supaya pantas dilihat orang, karena orang pergi minta pahalanya, bayarannya kepada orang itu. Saya sekolahkanlah ini anak saya ini baik-baik supaya tua besok diurusnya saya di dalam. Disekolahkanlah ini, macam mana pahitnya susahnya pun mestilah saya sekolahkanlah ni supaya jadi orang dia, supaya lapang besok hidupnya, supaya dibantunya saya waktu dah tua. Tak ada dapat pahala bagus di dunia. Dapat dia kalau anak tu kebetulan baik pula, mau pula membantu dia bila dia dah tua. Kalau anak itu dengkil, di dunia tak dapat apa-apa, di akhirat pun tak dapat apa. Itu yang dimaksud dalam bacaan kita. Jadi tugas kita di sini, tuan-tuan, letakkan niat sebelum mengerjakan apapun di tempat yang betul. Jangan dulu kerjakan apa-apa sebelum diletak niat di hadapan di tempat yang betul. Cara Allah mengajari kita niat solat, letakkan dia di tempat yang betul. Kalau tak, solat ini tidak sah. Masih ingat lagi pelajaran fikih rukun sembahyang? Berapa rukun sembahyang? 13. Yang pertama niat. Letaknya di mana? Di antara alif dan ra. Kalau letak di tempat lain tak sah. Allahu Akbar, dengan bar. Ini letak. Kalau bukan di sini, tak ada itu salatnya, tidak sah, tidak ada manfaat di dunia akhirat. Di dunia ada, kata nampak anak-anak dah sembahyang dia ayah yang soleh berarti. Nampak tetangga dah sembahyang dia penduduk masyarakat yang soleh. Nampak makmum dah sembahyang dia imam yang soleh. Nampak guru dah sembahyang dia murid yang soleh. Tapi di akhirat kosong. Kenapa? Niatnya, meletak niatnya tidak di tempat yang diperintahkan. Di mana diletaknya niat? Waktu dari rumah lagi nak pergi masjid dah berniat dia sembahyang, itulah niat dia. Itu pun niat, tapi bukan niat yang di tempat yang disuruh. Yang tempat yang disuruh antara alif dan ra. Allahu Akbar. Di dalamnya itu muqaranah, qasad, ta'yin dan lama jadi dua sikit. 3 kewajiban di dalam meletakkan niat. Mesti ada qasad, mesti ada ta'yin, dan mesti ada tak. Itu agak bingung kalau di bahasa Arab kan. Di bahasa kita kan qasad menyengaja. Ini sembahyang bukan latihan sembahyang, ini memang sembahyang yang menunaikan yang diperintah Allah, menyengaja. Ta'yin, menentukan, ditentukan. Ini sembahyang apa ini? Zuhurkah, asarkah ini? Sembahyang apa?
itulah baru sah. Niat yang lain-lain yang tidak ditunjuk tempatnya sebelum dikerjakan, seperti rewak tadi tak ditunjuk tempat berniat rewak. Di mana muqaranah niat rewak tak tunjuk. Nak buatkan rewak, nak kerjakan rewak itu di situ mesti ada niat. Apa niat? Apa niat? Menuntut, mencari ridha-Mu ya Allah. Jangan yang lain. Sengaja pergi rewak yang nak mencari bukan pujian yang punya rumah, bukan membalas supaya nanti kalau aku pesta dia pun datang rewak, bukan. Nak mencari ridha. Apapun yang kita tengah kerjakan, yang satu ni niat, hendak mencari ridha Allah. Apa itu ridha? Maka dia suka cita, ridha. Tak payah dibahas lagi, dah ingat lagi. Lakukan ini kepada semua perbuatan. Letak dia di awal. Tadi nak pergi masjid sebelum maghrib, kita dah bergerak dari rumah. Dalam hati sengaja pergi masjid aku supaya malam ni ada pengajian fardu ain, pergi supaya mencari ridha Allah. Kalau sudah niatnya mencari ridha Allah, mau suka tetangga, mau tak suka, mau memuji dia, mau tak memuji dia, soal dia, itu urusan dia. Saya nak mencari ridha Allah. Engkau tetangga saya mau ridha mau tidak, up to you lah. Saya tak urus engkau. Di dalam jangan cakap. Kalau dicakapkan bergaduh itu. Kemudian pakailah niat ini kepada setiap apapun yang hendak dikerjakan. Kalau ada tetangga di depan sebelah rumah kita sudah mengumpul di situ 3 ibu-ibu, lalu dipanggilnya lah anda ibu-ibu untuk merumpi, pergi tak sambil cari kuku? Pergi ke tak pergi? Pergi. Tapi sebelum pergi niat dulu. Sengaja aku pergi ke situ mencari kuku untuk mencari ridha Allah. Bisa itu? Bisa tak? Bisa tak? Nah, bisa buatlah. Kalau bisa rasanya begitu, bikin. Itulah artinya ayat Allah yang berbunyi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kamu, ala artinya itu pastilah. Kalau kau tak percaya, buktikan, pasti akan kau rasakan, kau jumpa ini berarti ala. Kalau kau tak percaya, jalanilah, pasti akan kau jumpai, itu arti ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Pastikan, kalau kau tak percaya, kerjakan supaya kau lihat sendiri buktinya bahwa berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu menenteramkan jiwa. Itu jaminan ayat. Lalu kenapa orang berzikir tapi tak tentram jiwanya? Jawabannya mungkin bibirnya berzikir tapi hatinya tak berzikir. Kalau hatinya berzikir, contohnya ini tadi, dipanggil tetangga, sudah berkumpul situ 3 orang, habis sholat zuhur, nanti asar baru itu. Kemudian kita pun berangkatlah, dah
Kalau bisa juga Anda kerjakan, hati Anda tengah tidur, tidak hidup. Atau kalau masih hidup hati, Anda tidak akan mengerjakannya. Kalau masih berzikir hati, bibir mengucap tasbih atau tak pun bertasbih, hati mengingat Allah, dia tidak akan kerjakan. Itu makna ala bizikrillah tatma'innun. Jadi zikir rohnya bukan disebutnya itu subhanallah, subhanallah. Memang itu menghantar hati berzikir. Kalau tadi itu macam mana pula? Tapi yang sebenarnya mesin yang hendak dihidupkan itu alat menghidupkan saja. Macam menghidupkan mesin dopeng, ada apa namanya, engkol. Dah hidup, udah jangan mengengkol-engkol lagi awak. Pecah rahang. Udah hidup, udah tinggalkan. Tapi di awal ini memang mesti diengkol. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 100 kali sehari, maka diampunkan seluruh dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut. La quwwata illa billah, quwwata illa billah. Zikir memulainya dengan, tapi harus dilanjutkan oleh hati. Jangan berhenti berzikir lalu kembali ke dalam maksiat, atau tengah berzikir pun masih berzikir lagi sudah maksiat. Ini menunjuk kepada tidak hidupnya hati. Adapun kelebihan menyalahi akan syahwat matanya dan syahwat farajnya yang amat besar pahalanya itu, yaitu orang yang meninggalkan yang demikian itu sebab takut akan Allah Ta'ala serta kuasa dia berbuat atas yang demikian itu, maka tiada diperbuat akan dia, dan sampailah kepada martabat orang yang siddiqin, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyaqa fa'affa fa'katama famata fahuwa syahid. Barang siapa asyik akan perempuan, maka menegahkan daripada perempuan akan haram itu, maka menyampaikan akan yang demikian itu, mati ia, maka yaitu mati syahid. Artinya, maksudnya hadis ini, siapa yang berpeluang untuk membangun syahwatnya dengan perempuan, tapi dia tahan lantaran dia takut kepada Allah, takut dia hilang ridha Allah pada dirinya berganti dengan murka Allah, lalu dia tahan, dia menghindar, dia pergi, dia jauh-jauh, jalan-jalan menuju ke situ pun dia jauhi, dia tak dekati. Jalan-jalan menuju ke syahwat, menuju kepada khalwat, menuju kepada aurat, menuju kepada ikhtilaf. Karena yang tiga ini lorong menuju zina. Yang tiga ini dijauhi. Dah lewat kita bincang ini yang tiga, aurat, khalwat, ikhtilaf. Masih ingat lagi? Masih ya? Khalwat apa itu? Berduaan lelaki perempuan yang ajnabi, yang halal dinikahkan, tidak terlihat badan mereka kepada orang ramai,
atau juga tidak kedengaran suara mereka kepada orang ramai, kepada orang lain. Mereka bercerita terus di situ, khalwat. Kalau ikhtilaf, bercampur lelaki perempuan tanpa batas, tanpa pemisah, tanpa alas, bersenggolan, bersentuhan, cubit-cubitan, pegang-pegangan, tak apa-apalah, cuma pegang aja. Kan udah tua, sangat tua kita. Kita ini kan lagi musafir di perjalanan. Tak boleh. Musafir haji, pegang tangan, lewat, pegang. Tak boleh. Aurat. Apa itu aurat? Terbuka wilayah tubuh yang haram membukai. Lelaki antara pusat dan lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang tiga itu dihindarinya lantaran dia takut kepada Allah atau takut datang ke Allah. Orang ini dalam golongan syahid. Kalau mati lelaki perempuan yang tengah mengerjakan sikap seperti ini, menjaga dirinya dari yang tiga ini, wanita ini atau lelaki ini syahid. Jadi tidak murah bayarannya, dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang memelihara yang tiga, karena yang tiga ini adalah pintu kepada syahid. Kadang kita terbalik-balik. Kalau ada orang menutup auratnya rapat-rapat, ditutupnya semuanya auratnya, dari atas kepalanya sampai ke bawah kakinya, kita panggil orang apa itu? Teroris, bini teroris. Wah, itu bohong sangat itu. Jangan ikut dia. Minimal kita tak mampu mengamalnya, minimal katakan, ya Allah, aku ni lemah, tak mampu menyambut apa yang engkau perintahkan secara baik. Minimal. Makanya kita tidak akan pernah jadi wali, karena syarat pertama, prasyarat, belum syarat lagi, prasyarat wali itu, mereka itu wajib bagi mereka seluruh sunnah-sunnah, diwajibkannya seluruh sunnah, diharamkannya seluruh makruh. Jadi kita tak pernah jadi wali. Jadi wali seringlah. Tapi wali itu ada sentiasa di sepanjang usia alam. Rasulullah SAW bagi tahu kita 30 orang wali yang menjaga alam semesta. Itu diambil dari umatku yang paling saleh. Ke-30 orang itu di bawah pimpinan jenderal besar mereka, Khidir alaihi salam. Ke-30 orang itu bergantian. Kalau ada yang mati satu, maka diangkat, dipilih Allah siapa yang paling saleh di dunia ini, angkat, menggantikan kursi yang baru mati orang. 30 orang untuk mengawal dunia. Jadi kalau ada orang membuat kesalahan
tepi, nampak macam dibiarkan Allah. Tak dibiarkan. Itu ada tukang pereksanya. Memang menurut Allah lebih bagus begitu. Di Filistin budak-budak disembelih panah berlawan dengan mesin perang canggih. Datang kita yang menonton TV sakit jantung, geram hati. Kenapalah dibiarkan Allah ini begini ya? Ini kan yang Filistin ini orang soleh, orang beriman. Yang ini Yahudi marah kita pada Allah, atau tak pada Allah juga, marah pada negara-negara Arab, mengomel sendiri-sendiri depan ini. Inilah negara Arab ni tak bersatu, masing-masing mikirkan negara dirinya sendiri. Inilah intinya orang di situ. Jadi naik hitam, jadi naik darah, jadi stres sendirilah. Yang sebenarnya tengah berlaku, kita tak faham. Yang tak kerja kita pikul mengalah. Kerja kita mana? Memahami bahawa qadarul khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Kejadian yang baik dan yang buruk di alam ini di dalam jadwal Allah. Sudah dijadwalkan dahulu, memang akan seperti ini. Lalu tugas kita ambil bahagian, ambil andil sesuai dengan kemampuan. Itu saja. Ambil bahagian sesuai dengan kemampuan. Kecilkan dulu contoh. Filistin terlalu besar. Dikasih Allah kita anak 10. Anak yang 10 orang ni macam-macam. Ada yang jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tugas kita bukan membuat anak ni jadi orang semua. Karena jadi orang atau tak jadi orang, itu dah dicatat Allah sebelum lagi anak ni datang di dunia. Tugas kita menjalankan perintah. Apa yang diperintah kepada orang yang punya anak? Ajari dia agama, kenalkan dia Allah, ajari dia ma'isyah, ajari dia cari hidup, cari makan yang halal. Itu tugas kita. Faham dia ajaran itu atau tidak, itu faham dia cari nafkah yang halal lalu mengerjakan atau tidak, itu hak Allah. Jadi tidak ada penimpala. Yang penimpala orang yang tak tahu diri. Tak tahu diri maknanya hendak dia yang menghantar ke 10 orang anaknya menjadi sarjana. Dia rasa dia yang menghantar. Dia penimpala dia mengurusinya. Jangankan 10 orang anak menghantarkan jadi sarjana, menghantar satu pun awak tak tahu. Jangankan menghantarkan satu, menghantarkan sebuah alif ke dalam kepala awak pun awak tak tahu. 1 kali 1, 3 kali 3, sekarang kita dah tahu. Tapi bagaimana itu sampai di kepala kita? Kita tahu itu bagaimana? Itu atas kudrat dan iradat Allah. Inilah yang membuat orang beriman, mereka itu tidak kasar kusuk. Mereka tidak sama dengan orang yang tak beriman. Penimpala, baik orang ini jadi rakyat jelata, jadi pemerintah, jadi guru, jadi masyarakat biasa, jadi apa saja pun dia, kalau tidak ada tauhidnya, jadi orang gila. Gilanya macam mana?
beberapa orang di negeri kita ni, mereka menjadi orang gila lantaran dalam kepala mereka yang membuat kita miskin ni lantaran banyak tapi tak berpendidikan. Jadi miskinlah kita ni. Jadi usaha dia macam mana supaya jangan beranak ini manusia ni. Itu yang diusahakannya. Ini melawan kodrat air besar yang sudah disiapkan Allah. Tidak akan pernah berhasil orang ini. Yang ada orang yang tergilas oleh keadaan. Dunia ini sudah disiapkan Allah untuk manusia sebanyak apapun yang lahir ke dunia. Hanya manusia ini dibekali Allah ilmu 3. Siapa yang faham 3 ilmu, selamat dia dalam melewati dunia. Ilmu akidah, pengenalan Allah. Ilmu syariat, cara untuk hidup maisha. Ilmu akhlak, mencontoh pendahulu-pendahulu.